Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel Yasinta Sinta. Pada kesempatan kali ini aku mau kasih tahu kalian hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat pada wajah kalian. Nah, ingin tahu kan hal-halnya itu apa aja yang bisa menyebabkan jerawat tersebut? Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah support YouTube channel aku. Dan bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta. Nah, pasti kalian semua penasaran kan videonya seperti apa? Saksikan terus video ini sampai akhir ya, dan kita mulai aja videonya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi info mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan jerawat. Nah, permasalahan jerawat ini merupakan permasalahan yang enggak mudah banget. Setiap orang pasti ngalamin yang adanya jerawat gitu. Nah, si jerawat ini emang benar-benar mengganggu kita, mengganggu penampilan kita, apalagi ketika kita berkomunikasi sama orang. Terus juga ya itu emang benar-benar mempengaruhi banget sih kalau menurut aku kalau ada jerawat kayak gitu. Jadi akhirnya kurang pede aja gitu ya, jadi wajah yang harusnya bersih tiba-tiba ada jerawat jadi kurang pede kayak gitu. Nah, sebenarnya jerawat itu tuh bisa banget dicegah dengan hal-hal atau misalnya dengan pengobatan-pengobatan kayak skincare kayak gitu, tapi ternyata nggak bisa dengan mudah aja gitu. Kadang misalnya kita udah pakai skincare yang ini tapi jatuhnya nggak cocok kayak gitu. Terus kita datang ke klinik kecantikan ini, minta sama dokternya minta diresepin obat anti jerawat ini, tapi ternyata nggak cocok juga gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan jerawat itu? Nah, untuk yang pertama itu adalah menyentuh wajah dengan tangan kotor. Nah, seperti kalian ketahui ya, bahwa tangan itu merupakan salah satu tempat bersarangnya kuman, tempat bersarangnya virus. Jadi banyak banget kuman atau bakteri yang ada di dalam tangan kita. Jadi bayangin kalau tangan kita kotor, tiba-tiba langsung menyentuh wajah, udah pastikan si bakteri-bakteri yang ada dalam tangan tuh pasti berpindah ke wajah gitu, dan akhirnya itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, oleh karena itu maka kalian tuh harus menghindari, atau kita itu harus menghindari untuk menyentuh wajah dengan tangan kotor. Jadi sebelum kita menyentuh wajah, pastikan dulu bahwa tangan kita tuh bersih, bahwa tangan kita tuh udah dicuci dengan bersih, udah dicuci pakai sabun dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang cuci tangan itu merupakan hal yang sangat penting gitu. Nah, yang kedua itu adalah tidak sabar dengan obat anti jerawat yang sedang dipakai. Nah, misalnya kalian ada jerawat nih satu di sini, kalian tuh udah pakai si obat anti jerawat itu udah 2 mingguan, tapi obatnya tuh belum ngefek apa-apa gitu. Nah, kalian kan jadi nggak sabar kayak gitu, pindah lagi ke skincare yang lain dan atau misalnya ke obat anti jerawat yang lain. Nah, si jerawat yang satunya itu belum sembuh. Nah, karena masih menyesuaikan kan sama si produk yang tadi itu, tapi karena kalian nggak sabar pindah lagi ke produk yang lain, maka si jerawatnya tuh bukannya sembuh, jadi malah nambahin kayak gitu. Itu sih. Nah, kemudian yang ketiga adalah sering cuci muka. Oke, cuci muka tuh baik banget gitu ya untuk menghilangkan si kuman-kuman yang ada dalam wajah kita, terus juga berfungsi untuk melembabkan, terus juga mencerahkan kulit wajah kita. Namun mencuci muka sering itu nggak baik untuk kulit wajah kita. Jadi mencuci muka tuh harus dilakukan dengan baik dan benar, dengan teratur. Baiknya tuh 2-3 kali sehari. Misalnya pagi atau malam, atau pagi, siang, dan malam kayak gitu. Karena kalau berlebihan juga itu nggak baik dan akhirnya justru malah timbul jerawat seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah penggunaan kosmetik yang salah. Sekarang tuh banyak banget kosmetik-kosmetik yang dia tuh klaimnya tuh dari klinik kecantikan ini gitu ya. Misalnya ini resep atau krim dokter kayak gitu. Tapi kita nggak tahu gitu pas awalnya itu tuh cocok enggak sih untuk kulit kita gitu. Ini tuh
cocok gak sih, terus apakah ada mengandung kayak hidroquinonnya yang kayak gitu, ada merkurinya atau enggak sih. Dan kita terkadang pengen mendapatkan hasil yang instan kayak gitu, jadi makanya ketika si si bahan-bahan reaktif yang ada dalam si kosmetik atau skincare tersebut masuk ke dalam wajah kita, itu kan maksudnya si kulit wajah kita tuh nggak siap kan sama si kandungan-kandungan bahan reaktif yang ada dalam skincare tersebut, dan akhirnya justru malah jadi timbul jerawat gitu di kulit. Dan itu tuh banyak banget, dan aku juga dulu pernah ngalamin ini tuh kejadian sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi aku tuh dulu aku tuh cerah gitu ya, pengen cerah banget maksudnya si muka. Jadi aku tuh coba pakai, adalah salah satu produk itu kayak racikan kayak gitu. Jadi dia tuh ada pagi, malam, terus udah gitu kayak ada sunblocknya, terus di satu lagi kayak ada pencuci mukanya gitu. Jadi dia kemasannya kecil banget dan harganya tuh ratusan ribu lah ya. Aku coba pakai si krim itu. Pas pertama aku pakai, dia nggak ngefek apa-apa. Terus pemakaian kedua, ternyata aku ngerasain bahwa kulit aku tuh ngerasa kayak kebakar kayak gitu. Terus udah gitu merah-merah kayak gitu, dan akhirnya kayak ada jerawat kayak gitu, dan itu emang bener-bener nggak cocok gitu. Dan dari sana sih aku bisa ngambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu kayak bahan-bahan yang kita maksudnya sanksi kayak gitu, ya jangan kita langsung percaya aja gitu untuk pakai itu, dan lebih baik kita bersabar aja. Masih banyak kok cara-cara untuk membuat kulit bisa lebih cerah kayak gitu. Jadi kalian jangan asal pilih kosmetik gitu, jadi perhatikan juga dia tuh udah masuk udah terdaftar di Badan POM belum, terus udah gitu kandungannya ada merkuri enggak, ada hidroquinonnya enggak sih. Kalau aku sih sekarang ini ya lebih pilih skincare atau kosmetik yang pasti-pasti aja gitu, kayak produk-produk lokal kayak gitu, yang emang benar-benar udah jelas gitu kevalidannya gitu, atau udah jelas validasinya kayak gitu. Jadi emang benar-benar lebih sabar aja sih. Terus masih banyak kok misalnya cara-cara untuk membuat kulit wajah cerah gitu dengan hal-hal yang alami kayak gitu. Jadi intinya kita tuh emang gak boleh salah pilih kosmetik, intinya sih kayak gitu. Nah terus yang keenam itu adalah tidak menjaga kebersihan, terutama tidak mengganti spray dalam 1 bulan. Nah ini tuh banyak banget, kayak ini tuh aku juga pernah ngalamin gitu. Jadi nggak ganti spray karena kelupaan kayak gitu, dan tiba-tiba di muka tuh kayak berminyak kayak gitu, dan keesokannya tuh aku jadi kayak ada jerawat gitu sih, jerawat kecil. Nah dari sana aku jadi lebih aware aja gitu terhadap kebersihan. Jadi kayak misalnya spray nggak boleh dibiarkan misalnya dalam 1 bulan tuh nggak ganti, misalnya 2 minggu sekali tuh ganti, atau seminggu sekali ganti gitu. Ya intinya harus jaga kebersihan muka juga gitu. Nah itu dia sih teman-teman, hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Dan intinya sih untuk mendapatkan kulit wajah yang cerah, atau misalnya kita ingin kulit muka kita cerah, itu kita nggak bisa langsung pakai kosmetik yang sifatnya instan. Lebih baik kita sih sabar aja gitu. Terus udah gitu harus pintar-pintar dalam milih produk kecantikan. Pastikan dulu bahwa produk tersebut sudah terdaftar di Badan POM atau belum, terus kandungannya aman atau enggak, ada hidroquinonnya enggak, ada merkurinya enggak gitu. Terus cocok enggak sih sama tipe kulit wajah kalian. Misalnya skincare yang ini tuh cocoknya untuk kulit yang berminyak, tapi tipe kulit kalian tuh adalah cenderung kering. Nah itu kan udah nggak cocok gitu kan. Jadi pastiin dulu gitu. Jadi kalian emang benar-benar harus riset dulu nih tipe kulit kalian tuh kayak apa dan lain sebagainya, dan juga jaga kebersihan. Terus juga cuci muka itu harus teratur gitu. Nah teman-teman, sekian dulu informasi dari aku, semoga bermanfaat. Selain itu aku juga mau minta tolong kepada kalian untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku ya, Sinta Sinta. Nantikan aku di video aku selanjutnya ya. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.